Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Lisvika Channel dan pejuang UTBK 2020 yang saat ini sedang menunggu info-info terupdate dari Lisvika Channel tentang soal-soal yang akan kami updatekan setiap harinya. Karena di Lisvika Channel ini kami akan selalu update soal-soal mandiri, SIMA UI, dan ujian kedinasan. Jadi bagi adik-adik yang belum subscribe Lisvika Channel, silahkan subscribe karena kita akan berbagi info-info terupdate seputar masuk perguruan tinggi dan cara-cara masuk perguruan tinggi. Dan bagi adik-adik yang sudah subscribe, terus ikutin Lisvika Channel karena kita akan berbagi info-info perguruan tinggi kepada adik-adik dan silahkan bagikan link Lisvika Channel ini kepada teman-teman adik-adik yang membutuhkan agar mereka terbantu untuk menyelesaikan ujian mereka, apakah itu SIMA UI ataupun kedinasan dan bahkan mandiri. Oke, untuk hari ini pembahasannya kakak gabung untuk pembahasan SIMA UI dan TIU untuk tes kedinasan. Kenapa kakak gabung? Karena di sini TPA-nya SIMA UI itu hampir sama dengan TIU-nya tes kedinasan. Nah, untuk kali ini kakak akan lebih banyak membahas tentang tatanan bahasa seperti sinonim antonim, silogisme, dan penalaran analitis, lalu ada tes gambar atau figural. Oke, langsung saja kita lihat ke soal yang pertama. Nah, ini adalah untuk soal yang pertama itu tentang sinonim. Oke, katanya di sini adalah kamuflase. Kamuflase ini adalah bahasa yang sering kita dengar, tapi kita tahu nggak apa sih artinya? Nah, kalau kamuflase itu kan dia sebenarnya artinya adalah penyamaran atau pengelabuan orang-orang gitu. Berarti dia jawabannya di sini yang paling tepat adalah yang C. Yang C itu adalah samaran ya, bukan samara. Lupa N-nya. Berarti samaran. Oke, lanjut kita ke nomor 2. Katanya rabat. Rabat itu sama dengan apa? Rabat itu kan adalah sama dengan potongan harga. Potongan harga itu sama juga dengan diskon. Berarti jawabannya adalah yang D. Lalu yang ketiga ada anasir. Anasir itu dia adalah sebuah zat ya. Anasir itu dia adalah zat. Nah, mungkin ada yang bingung, Kak, gimana sih kita menentukan yang namanya sinonim gitu kan, kita nggak ngerti bahasanya. Intinya kalau sinonim ini kan kita artinya mengacu ke dalam KBBI. Jadi mau tidak mau kita harus sering baca. Kalau kita sering baca itu kita bisa mengetahui artinya. Kan kita ada kata-kata sulit itu yang tidak kita temukan. Lalu kita cari kamusnya di KBBI. Berarti intinya kalau sinonim ini kita rajin-rajin baca. Nah, untuk video-video sebelumnya kakak juga udah bagikan video tentang bagaimana cara memudah untuk memahami sinonim. Langsung saja lihat ke video-video sebelumnya trik untuk mengerjakan soal sinonim. Oke, lanjut kita ke soal berikutnya. Ini lagi yang ditanyakannya adalah antonim. Nah, antonim itu adalah lawan kata. Oke, lawan kata jaya itu dia kan artinya merdeka kan, maksudnya itu jaya itu lagi di atas gitu kan. Berarti kalau lawan dari jaya itu apa dia? Jaya itu lawannya adalah yang kalah. Itu dia ya. Berarti kalau yang untuk sinonim ini, oke, kalah dia ya. Kalau yang untuk antonim ini berarti kita harus tahu dulu makna sebenarnya baru bisa kita carikan lawannya. Oke, lalu ada anomali. Anomali ini seringlah kita dengar, tapi apa sih artinya anomali ini? Sama aja artinya dengan penyimpangan atau ketidaknormalan yang terjadi. Nah, kalau dia anomali penyimpangan, berarti lawan katanya apa? Berarti kan dia yang sesuai dengan jalurnya. Berarti dia adalah yang kesesuaian di sini, sesuai dia. Berarti jawabannya adalah yang E. Oke, lanjut kita ke nomor 6. Katanya mekar. Mekar itu kan tahu kita kan kalau mekar itu lagi terbuka gitu kan. Berarti kalau dia lawan dari terbuka berarti kan dia kuncup. Berarti jawabannya adalah yang E. Oke, bisa difahami adik-adik untuk sinonim dan antonim. Nah, untuk lebih fahamnya untuk sinonim dan antonim, silahkan cek video-video Lisvika Channel yang berkaitan dengan dengan sinonim dan antonim, itu sudah kita updatekan sekalian dengan trik-triknya.
Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 7. Ini adalah tentang silogisme dan simpulan nantinya. Oke, katanya di sini adalah semua hutan ditanami pohon. Oke, semua hutan ditanami pohon, lalu sebagian pohon adalah pohon durian. Berarti di sini simpulan yang tepat tentang hutan. Kan tentang hutan katanya. Nah, trik di sini kalau kita udah bertemu kata-kata semua dan sebagian, pasti jawabannya sebagian. Berarti jawaban yang memuat sebagian kan di sini hanya B dan E. Oke, berarti kita cek aja langsung ke poin B dan E-nya. Kalau yang B sebagian ditanami pohon bukan durian. Kalau yang E sebagian ditanami pohon durian, sebagian tidak ditanami pohon. Salah dia yang E. Kenapa sebagian tidak ditanami pohon? Karena yang di pernyataan awal semua hutan ditanami pohon. Berarti setengahnya lagi itu bukan durian. Makanya yang tepat adalah yang B. Oke, bisa difahami ya. Oke, lanjut kita ke nomor 8. Katanya di sini semua guru dan dosen menggunakan buku sebagai sumber bahan untuk mengajar. Buku ya, untuk semua guru dan dosen menggunakan buku sebagai bahan ajar. Lalu yang B, sebagian guru dan dosen menggunakan internet sebagai sumber bahan untuk mengajar. Simpulan yang tepat dari pernyataan di atas adalah sama lagi triknya dengan nomor 7. Kalau kita ketemu yang namanya semua sebagian, cari jawabannya yang sebagian. Berarti kan kemungkinannya hanya C dan D, karena itu yang membuat sebagian. Nah, kita cari yang paling tepat antara C dan D. Berarti kan kita nanti mencari yang paling tepat, kita cek lagi ke pernyataannya. Oke, kalau yang C, semua sebagian guru dan dosen menggunakan buku dan internet. Oke, kalau yang D katanya sebagian guru dan dosen menggunakan buku tentang internet. Di sini katanya menggunakan buku tentang internet atau menggunakan internet. Katanya di pernyataan kedua sebagian guru menggunakan internet, bukan menggunakan buku tentang internet. Maka di sini udah pasti jawabannya adalah yang C. Oke, jawabannya adalah yang C. Oke, bisa dipahami adik-adik kalau kita ketemu pola pernyataannya semua sebagian, pasti cari jawabannya yang sebagian. Nah, kalau ada dua pilihan jawaban sebagian, maka dicek ke pernyataan 1 dan pernyataan 2-nya. Oke, adik-adik bisa dipahami ya. Lanjut kita ke soal nomor 9. Katanya di sini adalah makhluk laut bernafas dengan insang adalah ikan. Berarti makhluk laut yang bernafas dengan insang adalah ikan katanya. Lumba-lumba adalah makhluk laut yang bernafas dengan paru-paru. Berarti kan kita mencari simpulan. Ini bukan semua dan sebagian, tapi kita mencari simpulan yang tepat berdasarkan penyertaan yang di atas. Berarti kita lihat di sini. Berarti kan semua lumba-lumba termasuk jenis ikan yang hidup di laut. Apakah semua lumba-lumba? Apakah lumba-lumba itu termasuk ikan? Oke, kita lihat dulu ke jawaban yang B. Semua lumba-lumba dan ikan adalah makhluk hidup yang hidup di laut. Kalau yang C, sebagian lumba-lumba termasuk jenis ikan yang hidup di laut. Kalau yang D, semua ikan termasuk jenis lumba-lumba yang hidup di laut. Kalau yang E katanya di sini adalah sebagian ikan. Oke, sebagian ikan termasuk jenis lumba-lumba yang hidup di laut. Oke, berarti kan kita lihat di sini katanya adalah makhluk laut yang bernafas dengan insang itu ikan. Berarti yang tepat di sini jawabannya adalah semua ikan dan lumba-lumba adalah makhluk yang hidup di laut. Itu dia jawabannya ya. Oke, berarti dia semua ikan dan lumba-lumba adalah makhluk yang hidup di laut. Ikan dan lumba-lumba kan dia adalah hidupnya di laut. Makanya jawabannya yang paling tepat nomor 9 itu adalah yang B. Oke, kesimpulannya ikan dan lumba-lumba itu hidup di laut. Oke, lanjut kita ke nomor 10. Ikan A hidup di air tawar, ikan C hidup di air laut. Simpulan yang tepat, berarti simpulan yang tepat antara ikan A dan ikan C. Kalau katanya di sini ikan C ada di tempat hidup ikan A, berarti ini kan nggak cocok karena
Ikan C itu hidupnya di air laut, ikan A di air tawar. Berarti ini nggak mungkin ya. Oke, lanjut kita. Ikan C ada di tempat hidup bukan air tawar. Ikan C ada, yang katanya adalah ikan C ada di tempat hidup bukan ikan C. Oke, ini juga nggak mungkin ya. Lalu karena ikan C itu pasti hidupnya di tempat ikan C. Kalau yang C, ikan A ada di tempat hidup bukan A. Nggak mungkin dong. Oke, kalau yang D, ikan A ada di tempat hidup bukan C. Kalau yang E, ikan A ada di tempat hidup ikan C. Nggak mungkin kan ikan A hidup di ikan C karena dia tempat hidupnya berbeda. Kalau yang D, ikan A ada di tempat hidup bukan C, kan benar kan? Kalau ikan A itu tidak akan bisa hidup di tempat ikan C. Makanya jawabannya yang paling tepat di sini adalah yang D. Berarti bisa dipahami ya. Berarti di sini kita lebih fokus kepada tempat hidupnya masing-masing. Mereka ini tempat hidupnya berbeda masing-masingnya. Jadi tidak bisa kita samakan. Oke, bisa dipahami ya untuk nomor 10. Oke, sekarang kita masuk ke nomor 9. Oke, di nomor 9 ini katanya adalah jika lampu menyala, ibu datang. Oke, katanya di sini jika lampu menyala, ibu datang. Kalau lampu menyala, ibu datang. Ibu datang, maka Tina pergi. Kan bisa kita artikan ketika lampu menyala itu Tina pergi, karena ketika ibu datang lampu menyala kan. Berarti katanya jawabannya di sini adalah yang A, katanya jika lampu menyala maka Tina pergi. Oke. Nomor 11. Kalau yang B, jika lampu tidak menyala maka Tina pergi. Salah ya, kalau Tina itu pergi jika lampu menyala, berarti ini salah. Kalau yang C, jika lampu menyala maka Tina tidak akan pergi. Salah juga, karena lampu menyala Tina akan pergi. Jika bukan lampu menyala maka tidak pergi, berarti tidak sesuai dengan premis yang dikasihnya. Lalu yang E, jika lampu menyala maka bukan Tina yang pergi. Kalau lampu menyala pasti Tina yang pergi. Berarti jawabannya adalah jika lampu menyala maka Tina pergi. Itu dia ya, berarti jawabannya adalah yang A. Oke, nomor 11 ini hampir sama polanya dengan nomor 12. Jika sedang demam harus berobat. Jika berobat harus berdoa. Oke, berarti dia kesimpulannya di sini adalah, kan di sini adalah jika P, ini kan jika P maka Q. Oke. Lalu jika Q maka R kan? Nah, kesimpulannya itu bisa kita ambil itu adalah P maka R. Nah, di sini kan demam. Demam harus berobat kan? Berarti ini yang demam, ini yang P, berobat ini yang Q. Berobat tadi kan P. Berdoa itu adalah R. Kan kesimpulannya adalah P maka R. Berarti kan P itu berobat. Jika sedang demam ya, terbalik kakak. Ini bukan P, berobat ini adalah si Q. Kebalik kakak. Berobat adalah Q. Kan yang P maka R. Jika sedang demam maka dia harus berdoa. Maka jawabannya adalah di sini yang A. Oke, jika nomor 11 kita bikinkan polanya juga bisa juga ya. Nomor 11 ini kita bikinkan pola, kan dia katanya lampu menyala. Ini P maka Q. Oke, maka Q. Oke. Lalu ibu datang. Ibu datang ini siapa tadi? Q maka R kan, sama aja. Q sama R. Maka kesimpulannya apa di sini? P sama dengan R, kan sama aja dia dengan polanya. Makanya dia jawabannya juga A, nomor 11 itu. Oke, bisa difahami adik-adik nomor 11 sampai nomor 12. Oke, lanjut kita yang nomor 13 ini adalah tes figural. Nah, tes figural ini adalah yang dilihatnya di tes figural ini adalah kecepatan mata kita dalam melihat perbedaan-perbedaan yang terjadi di gambar. Oke. Kalau untuk tes figural ini berarti kan yang ditanyakan adalah gambar kelima. Yang pertama yang bisa kita lihat ini adalah dalamannya dulu. Ini kan rebah, tegak. Berarti dia di sini harus rebah. Yang rebah di sini jawabannya hanya B atau D. Berarti mana yang paling tepat antara B dan D? Lalu yang kita lihat di sini adalah peluang hitamnya. Oke, ketika dia di segitiganya di sini dia berubah ke
sini, lalu dia akan berputar itu ke bawah. Berarti kalau dia di gambar yang ketiga berarti dia tidak mungkin kan dia ke sini lagi karena dia udah ada. Berarti jawabannya adalah yang B. Oke, bisa ya. Oke, lanjut ke soal nomor 14. Ini hitam, ini ada putih hitam, berarti ini harus hitam dua-duanya. Sekarang dia hitam 2, putih 1. Berarti polanya yang ketiga dia harus hitam tiga-tiganya. Yang hitam ketiga-tiganya adalah yang A. Berarti jawabannya adalah yang A. Oke, bisa ya. Intinya kejelian mata kita melihat mana sih yang berbeda atau mana sih lanjutannya yang sama. Oke. Lanjut kita ke soal nomor 15. Nomor 15 ini yang pertama kita lihat adalah perubahan lingkaran ini. Oke, lingkarannya berubah kemana? Lalu adalah segitiganya ini yang terjadi perubahan. Ini dia tegak, lalu ini berubah, tegak lagi, tapi arahnya berbeda. Berarti kan di sini adalah dia berubah lagi kan? Ini kan beda letak. Berarti dia harusnya tegak lagi kan, seperti ini kan, mengikuti yang pola yang ini. Cuma yang mengikuti pola yang ini yang mana? Kan satu-satunya jawabannya adalah yang B. Oke, yang B jawabannya. Oke, adik-adik, itu dia pembahasan kita untuk TIU kedinasan dan TPA SIMA UI. Untuk soal-soalnya dan yang untuk yang hitungan itu udah ada videonya di Liswika Channel. Silahkan buka semua video-video yang sudah diupdatekan di Liswika Channel. Semoga bermanfaat dan pastinya kakak doakan adik-adik lulus masuk perguruan tinggi 2020 dan menjadi mahasiswa. Oke, tetap terus ikutin Liswika Channel. Bagi adik-adik yang belum subscribe, silahkan subscribe. Bagi adik-adik yang sudah subscribe, silahkan sebarkan link Liswika Channel ini kepada teman-teman adik-adik yang akan berjuang untuk mendapatkan 1 kursi PTN dan bisa lolos sama-sama nantinya pastinya di perguruan tingginya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.